dan untuk praktek analisis dan prediksi. Nah, mungkin nanti di pelaksanaannya saya bawa tim juga, ada tim di pusat, nanti ada Mas Robi dan kawan-kawan nanti akan untuk bagian praktek yang selanjutnya gitu ya. Saya backgroundnya masih Pancasila lagi, masih APR virtual, ntar dikira lagi apel, ntar saya ganti dulu deh. Nah, sebelum saya memulai, saya pengen perkenalan dulu dari para taruna-taruni. Silahkan dari nomor 1 siapa? Ade Febrian, mana Ade Febrian? Ade Febrian ikut kuliah nggak? Apalagi siapa? Tidur siang. Mana Ade Febrian? Apakah sudah menyala Pak ini Pak? Ya belum kelihatan itunya videonya. Bentar, Pak. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Ade Febrian, asal Padang Sumatera Barat Pak. Oke, sekarang kalau Izin, Pak, semester 3 itu Ya Allah. mana? Siapa? Udah kedengeran nih. Putus-putus. Cek, halo. Mohon izin Pak. Ya. Ade Febrian dari Padang ya tadi ya. Oke. Ya Pak, betul Pak. Lanjut Alfi Dimas Pangedoan. Alfi ada nggak? Dimas. Mohon izin Pak. Ya mana Alfi? Untuk Silakan. Alfi Dimas sedang terkendala jaringan Pak. Untuk Waduh, gimana mau praktek ini? Kenapa dia di daerah ya? Ini pada di rumah apa di sekitar STMKG sih? ya Pak di daerah masing-masing Pak. Nggak tahu ya kalau pelajaran praktek online itu gimana ceritanya nanti. Nanti coba dilihat dulu lah, dicari. Kalau pelajaran praktek karena banyak ngolah data kalau membuat analisis dan termasuk membuat prediksi juga. Jadi nanti diusahakan kalau pelajaran yang praktek memang syukur-syukur bisa sudah hadir fisik lah kalau nanti sudah normal ya. Nanti let's see lah. Si Alpi nggak ada, kemudian si Alip Putra Cakra mana? Siapa? Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Alif Putra Cakanyu. Saya sekarang ada di Malang, Jawa Timur. Anissa Fadila. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama dari terima kasih Pak. Posisi sekarang di mana? Di Biak ya? Oh di Jawa Tengah. Sinyal bagus. Oke, Akasa Raihan. Anam asal dari Tegal, Jawa Tengah, Pak. Tegal. Sekarang posisi di mana? Di Tegal. Pak. Oke, bagus. Prabani. Nah ini ketua kelas kayaknya. Mana? Mohon izin Pak. Ya. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Prabani Wibowo, asal Klaten Pak.
Klaten. Sekarang posisi mana? Di Klaten apa di Jakarta? Di Klaten, Pak. Klaten. Oke, Bella Puspita. Siap, Pak. Mohon izin, Hmm. Pak. Izin memperkenalkan diri, nama Bella Puspita Dewi, asal dari Bengkulu, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Bengkulu. Oke. Sekarang di sana juga. Pada di daerah Siap, Pak. Bengkulu. Domisili sekarang di Sukabumi. Wah, di Sukabumi. Dari Bengkulu ke Sukabumi. Oke. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Biming Putra, asal Bengkulu, posisi di Bengkulu Pak. Siap, terima kasih Pak. Oke. Kemudian Fahmi Yuwan Purnama. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Fahmi Yuwan Purnama untuk domisili di Bogor Pak. Bogor. Dekat lah Bogor. Fikri Asfahanif. Fikri. Siapa? Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Asfanif, saya dari Pekalongan, Jawa Tengah Pak. Siap, terima kasih. Oke. Si Akasa itu kemana videonya? Kode nyalain aja lah, biar ini kita sama-sama mengorban waktu. Gani Esri Wibowo. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Gani Esri Wibowo, asal Pemalang, Jawa Tengah Pak. Oke. Ilil Firizki. Siap Pak, mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Ilil Firizki, asal Jember, Jawa Timur Pak. Jember. Oke. Kemudian Fatahillah Raymond. Siap Pak, selamat siang Pak. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Raymond, asal kota Payakumbuh, Sumatera Barat Pak. Dari mana? Payakumbuh Pak. Payakumbuh. Oke. Siap Pak. Muhammad Abil Nurjani. Siap hadir Pak. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Abil Nurjani, biasa dipanggil Abil, asal dari Cilacap Pak. Siap, terima kasih. Oke, Cilacap. Posisi di mana? Siap, posisi di Cilacap Pak. Cilacap juga. Waduh, benar di daerah semua ini. Kemudian Nurul Hasanah. Baik Pak, mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nurul Hasanah M, biasa dipanggil Nurul, asal daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Siap, terima kasih Pak. Bukit Tinggi, oke. Ya. Repda Sarlota Wanggai. Izin memperkenalkan diri, nama Sarlota Wanggai. Posisi di sana berarti sekarang? Di Papua apa di mana? Oh, di Papua Pak. Oke, kemudian Reza Bia Chandra. Izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Bisa. Baik, izin memperkenalkan diri, nama Reza Bia Chandra. Untuk asal daerah saya asal Bogor Pak, dan sekarang masih di Bogor Pak. Biasa dipanggil Reza. Reza Bogor dekat lah. Kemudian Reo Khairi Irdiansah. Mana dia? Ya, Pak. Izin Pak. Silakan. Coba izin Pak, izin diri. Nama Reo Khairi Irdiansah Sregar, asal Medan, Sumatera Utara Pak. Sekarang posisi di mana? Di Medan Pak. Medan. Ya, Pak. Lanjut. Sophia Mince Asari. Siap Pak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sophia Mince Asari, asal dari Kepulauan Yapen, Papua. Suaranya kekecilan lah, Taruni coba ada diinin. Gak kedengaran. Siapa namanya? Ya, coba.
Apakah sudah bisa terdengar, Pak? Mohon izin, Pak, mohon izin mengulangi. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Sophia Minci Astari, asal Kepulauan Yapen, Papua. Siap, terima kasih, Pak. Oh, di Yapen, Papua ya. Oke, suaranya jangan inilah. Teddy Giomyokta. Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Giomyokta. Saya asal Kerinci, Jambi, Pak. Kerinci, Jambi. Oke. Sekarang di Jambi. Sekarang di Kerinci, Pak. Oke, lanjut. Fekia, Peiko, Dwi Mutia, apa nih? Siapa? Mutia. Siapa? Mohon izin, Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Veika Dimutia, asal daerah dari Manado, Sulawesi Utara. Siap, terima kasih, Pak. Sekarang posisi di Izin, Pak, Manado sekarang juga? saya di siap iya, Pak, di Manado, Pak. Oh. Kemudian Wildan, Aulia Azka. Mana ini? Silakan. Ya ada suaranya Wildan. Gimana nih Mak kuliah kakak? Udah semester 6. Mohon izin, Pak. Pak, ada suara, Pak? Ada. Siapa? Mohon izin mengulangi, izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Aulia Askawardoyo, asal dari Kota Depok, Jawa Barat, Pak. Udah deket banget Depok. Masa Depok sinyal nggak ada? Siap. Oke, Kendala lanjut. unik tadi, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, Wulung Sanjaya. Mana dia? Siap, mohon izin, Pak. Oke. Itu backgroundnya dikasih dong, saya juga masih dikasih background tadi sama ketua kelasnya, malah yang background kelas. Background yang ini aja, taruh di chat. Yang virtual background ada yang punya nggak? Kirimin taruh di chat ya. Oke, lanjut Wulung. Silakan Wulung Sanjaya. Ya, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Wulung Sanjaya, asal dari Klaten, Jawa Tengah. Untuk domisili sekarang di Klaten, Pak. Siap, terima kasih. Oke. Terakhir kayaknya nih. Siapa? Yusuf Isa Nur Muhammad. Ya, Pak. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Yusuf Isa Nur Muhammad, asal dari Klaten, Jawa Tengah, Pak. Posisi sekarang di Klaten juga. Iya, Pak. Nih, ketua kelas, tolong virtual background-nya kirim di chat dah. Siapa yang punya kirim, saya biar sama kayak kalian itunya. Izin, Pak, sudah, Pak. Udah. Oke, saya ini dulu ya. Biar samaan. Terima kasih, bentar. Ini kalian tuh semester 6 ya? Yang mata kuliah yang lain yang udah mulai apa aja? Ya, belum ada, Pak. Untuk Wah, hari berarti ini yang pertama, baru Pak. hari ini. Siap, Terus betul, kenapa kalian mau kuliah hari ini? Oke, sebentar. Saya pikir memang kan kita kan dari itu ya, dari kantor pusat, jadi nggak tahu sebenarnya di STMKJ kapan mulai perkuliahannya. Jadi begitu dikasih jadwal, ya udah saya sih maju aja. Saya nggak tahu ininya gimana. Padahal bisa ditawar ya. Maksudnya mulainya itu.
Kalau bisa Izin, Pak. ditawar, Kalau nah, sesuai. itu bisa dirubah gitu jadwalnya gitu ya. Siap, bisa Pak. Saya pikir karena tiba-tiba si Bagus WA, ini Pak jadwal kuliah nanti siang, ya udah saya main ini aja. Padahal bisa dimundurin ya. Kalau pagi juga bisa gitu, apa ada kelas lain? Izin Pak, ada kelas lain Pak untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk paginya semuanya Oh full. gitu. Siapa? Makanya praktek dikasih setelah itu ya jam 1, setengah 2 ya. Oke. Baik, teman-teman, adik-adik, taruna-taruni, kita perkenalannya udah. Terus karena ini perdana, jadi kita jangan yang berat-berat dulu lah. Mungkin di peraturannya di STMKG seperti apa, misalkan mata kuliah itu apakah harus hadir 100%, kemudian terkait, karena ini pelajarannya kan praktek, jadi kalau taruna-taruni nggak hadir sekali ya bisa ketinggalan masalahnya itu. Kalau praktek ini beda, kalau sama teori kan bisa dibaca gitu ya. Nah kalau praktek itu nanti banyak ngolah data, apalagi nanti pelajarannya itu analisis dan prediksi. Nah itu nggak tahu nanti keburu apa enggak ya, nanti saya coba lihat ininya lagi. Mudah-mudahan pakaian untuk di ini kan saya share screen ulang lah. Mana sih materinya tuh, jadi saya lupa. Pada semester ini kalian semester 6 kan ya? Ya, Pak, betul Pak. Ya, benar Pak. Semester 6 harusnya sih kan udah apalah kalau misalkan pelajaran-pelajaran yang lainnya, mungkin yang dasar-dasarnya itu. Nanti silakan sambil open mic aja, ini biar nanti kalau ada ditanya bisa langsung jawab gitu. Kita ada dua nih, ada 2 mata kuliah utamanya, ada membuat analisis dan prediksi. Nah, kalau kita ngikutin silabusnya pelajaran ini banyak banget nih, hampir ada 10 parameter nih, ada item. Jadi taruna-taruni belajar ngolah data hujan dan suhu atau temperatur. Kemudian di wilayah Indonesia, baik data pengamatan maupun data reanalisis. Nah, di praktek ini sepertinya menentukan tipe iklim. Tapi saya bertanya dulu, pernah nggak sih kalian membuat tipe iklim kayak model Alderman, Smith-Ferguson gitu? Ada di praktek pelajaran lain nggak? Halo? Siap, pernah Ya. Pak. Pernah, ada praktek apa? Membuat apa? Tipe iklim apa? Izin Pak, pada semester yang lalu itu klasifikasi iklim Alderman, Smith-Ferguson Pak. Oke, berarti nggak perlu prakteknya kalau gitu. Kemudian yang kedua itu pengolahan dan analisis data hujan untuk berbasis waktu temporal. Kemudian hubungan antar ruang spasial. Nah, ini biasanya kalau kita kan klimatologi gitu, nanti misalkan membuat analisis angin dasarian atau 10 harian, bulanan atau seasonal, iklim tahunan. Nah, ini mungkin tidak hanya data hujan, nanti ada parameter iklim yang lainnya. Kalau kalian ngeplot hujan atau ngeplot data suhu atau angin, pernah nggak? Plotting, misalkan gambar pakai grad gitu, gimana? Pernah nggak?
Siap, pernah Pak. Pernah, Pak. Siap, pernah, Pak. Pernah kalau yang itu ya. Siapa? Oke. Kemudian pengolahan dan analisis data angin. Nah, kayak model sistem monsun, monsun Asia, Australia, ada pola monsun Indonesia. Nah, untuk monsun, pernah nggak kalian membuat indeks monsun, mengupload atau menghitung indeks monsun? Atau baru kali ini dengarnya? Untuk menghitung indeks monsun sepertinya belum, Pak. Belum. Tapi kalau monsun Australia atau AUSMI gitu apa pernah dengar? Australian Monsoon Index atau ASEAN Monsoon Index. Ayo coba jadi saya sengaja ini dulu biar nanti mana-mana yang nggak perlu dikerjakan kan bisa kita, kalau memang sudah dikerjakan ya nggak usah prakteknya gitu. Kalau ada yang belum ya kita ini kan nanti praktekkan. Ayo coba misalkan menghitung indeks monsun Australia atau indeks monsun Asia gitu. Iya, jawablah biar pada ini. Oke, monsun belum, indeks monsun. Kemudian pengolahan analisis komponen angin zonal, meridional, Walker. Nah, seperti itu apakah pernah mengplotting angin zonal, angin timur barat, kemudian ngeploting angin utara selatan gitu, meridional. Pernah enggak? Atau belum? Kalau belum nanti kita praktek, kalau udah ya bisa kita lewatin. Siap, belum, Ini kelihatan kan yang tulisan silabus ini? Slide saya kelihatan kan? Siap, terlihat, Pak. Siap, terlihat, Pak. Oke. Berarti belum juga yang upload kita itu ada West Pacific Monsoon Index, WNPMI, AUSMI, no. Menghitung indeks monsun. Ini baru cara ngitung indeksnya, belum ke analisisnya masalahnya. Kemudian perhitungan dampak fenomena regional, pengaruh El Nino La Nina di Indonesia, pengaruh IOD di Indonesia, MGO di Indonesia, siklon tropis. Wow, banyak banget nih analisisnya. Pernah enggak dari adik-adik mengkaji dampak El Nino di mata kuliah yang lainnya? Gimana? Pernah enggak membuat kajiannya atau menghitung dampaknya? Belum pernah, Pak. Siap, belum, Pak. Belum. Dampak MGO juga belum. Siap, belum, Ya, Pak. belum, Pak. Kemudian pengaruh siklon juga belum. Karena ini lebih meteorologi sih kalau siklon. Belum, Pak. Siap, belum juga, Pak. Praktek-praktek ini adalah bisa buat jadi modal adik-adik ketika membuat itu tesis, tinggal bisa ngitung di mana ya udah itu bisa jadi bahan tesis. Makanya ini banyak banget nih kalau dari sub silabus yang lengkapnya nih. Mudah-mudahan nanti bisalah nanti kita kekejar waktunya. Nah, itu 1 sampai 7 tuh semua analisis-analisis. Baru ke nomor 8 tentang prediksi. Prediksi iklim berbasis ARIMA itu maksudnya yang statistik, berbasis Kalman filter, exponential smoothing. Pernah bikin prediksi yang pakai statistik? Adik-adik? Di pelajaran sebelumnya? Siap, pernah, Pak. Bikin apa? Prediksi hujan ARIMA, apa Pak. prediksi suhu? Oh, ARIMA.
Kemudian kalau Kalman Filter pernah? Belum juga. Ya, belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kemudian prediksi iklim pakai yang data numerik pernah nggak? Pakai data ECMWF misalkan atau data CFS. Pernah belum? Membuat prediksi selain dari yang statistik. Halo? Belum juga. Pernah nggak nguploading data SMF atau CFS atau apalah data-data untuk prediksi ini? Atau baru ini baru dengar juga itu? Izin Pak, untuk plotting mungkin sudah pernah Pak untuk HMF itu dari web Copernicus Pak. Terima kasih Pak. Oh, udah ngitung prediksinya atau hanya ngupload? Izin Pak, baru plotting Pak. Oke. Kemudian ini kok pelajaran prediksinya cuma sedikit ya, kebanyakan analisis. Verifikasi perakiraan iklim. Nah, ini verifikasi sebenarnya udah topik yang berbeda. Ini harusnya mata inian sendiri ya. Verifikasi. Tapi ya let's see lah. Yang jelas kalau dari silabus ini, dari materi praktek analisis dan prediksi itu 1 sampai 7 kebanyakan analisis. 8 prediksi, 8 dan 9 dan 10 ke verifikasi hasil. Nggak tahu nanti. Ini mata semester 6 ini sampai kapan sih? Sampai bulan apa coba? Bisa kekejar semuanya enggak? Ada yang tahu nggak ini kuliahnya sampai kapan? Izin Pak, biasanya itu Juli atau Agustus itu sih Pak. Juli atau Agustus? Iya. Itu apa ujiannya? Iya, atau itu udah liburnya? Ujiannya Pak. Ujiannya. Kemudian kalau di STMK gitu ada mid semester nggak? Atau ujian biasa aja, bebas? Udah gitu Untuk mid ujian semester akhir. ada, Pak. Ada mid semester. Siap ada, Siap Pak. ada, Pak. Mid semester ada. Kemudian tugas itu ada yang harus dikumpulkan gitu. Tugas mingguan atau bulanan harus ada nggak? Atau mau tugas setiap hari? Biasanya saya nanya dulu kebiasaan di SMKG biar nanti nggak ini. Apakah di setiap pertemuan tuh harus ngasih tugas bagaimana? Apalagi ini pelajaran praktek. Kalau pelajaran praktek mesti ada ngolahnya masalahnya. Mohon izin Pak, untuk beberapa biasanya mata gimana? kuliah itu ada tugas, ada yang tidak ada Pak. Tapi ada beberapa yang praktik itu dijadikan proyek Pak. Jadi untuk kayak apa UTS dan UAS itu dijadikan proyek Pak, tugas proyek Pak. Tugas jangka Tugas panjang. proyek Saya berarti terima kasih Pak. kelompok apa individu tugasnya? Ada yang kelompok, ada yang individu Pak. Oke. Ini ya, benar-benar deh kalau online nih agak memantaunya itu kalau ngumpul tugas gitu harus di sistem yang SIMAS itu bukan atau di mana? Atau ke email atau bagaimana biasanya? Saya harus nanya-nanya dulu. Izin Misalkan ada tugas nih, untuk tugas praktek kumpul di mana? Di email atau di mana gitu? izin Pak untuk hal tersebut kesepakatan dari Bapak Pak. Jadi walaupun ada SIMAS, namun bila Bapak lebih nyaman buat email itu bisa ke email Pak. Oke. Kalau enggak dikumpul di Drive gitu ya, bisa gitu ya. Iya Pak, bisa Pak seperti itu Pak.
Oke. Nah, ini adik-adik kalau lihat dari target pelajaran praktek analisis dan prediksi. Nanti kan sebenarnya ada teorinya ya, ada teori tentang analisis dan prediksi. Nanti yang ngajarnya Pak Amsari untuk yang analisis dan prediksi, yang teorinya ini yang untuk prakteknya. Nah, kalau kita lihat dari praktek ini kebanyakan nilai atau praktek-praktek membuat analisis. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup sampai ke prediksi, bahkan sampai ke verifikasi. Baik, kita lanjut dulu. Nah, kalau begitu, jadi analisis itu apa? Ya, sebenarnya membuat analisis berarti kita kan mendetilkan atau menjelaskan sesuatu yang kompleks agar bisa mudah dimengerti, atau bisa mewakili suatu kejadian di alam. Nah, itu artinya kalau kita mau membuat analisis harus ada apanya dulu nih. Apa yang dibutuhkan ketika membuat analisis? Kebayang nggak sama adik-adik? Kira-kira apa aja? Siap, mohon Data, izin Pak. menjawab, Pak. Satu, Izin biasanya data. sebelum ya dataset untuk data dasar dari dari objek penelitian, kemudian parameter penelitian atau analisisnya, kemudian Terus apa lagi? alat-alat pendukung, misalkan ada software ataupun hardware. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Baru 3. Sama apa lagi? Ada datanya, ada metodenya, ada alat pendukungnya. Dalam membuat analisis yang harus dijelaskan lagi apa? Waktunya kan? Waktu. Jadi itu kejadiannya kapan, itu yang harus dijelaskan. Udah gitu apa lagi coba? Agar informasi ini lengkap dalam membuat analisis. Faktor apa lagi? Fenomenanya, metodenya, tempatnya, terus waktunya, sama apa tadi saya kesebut? Iya, lokasi dong. Kan kita mau menganalisis di mana? Lokasinya itu. Lokasinya yang harus diketahui. Kita mau membuat analisis hujan di Jawa atau di Bengkulu atau di Bogor, nah itu kan waktunya dan lokasinya jelas. Kemudian setelah membuat analisis ada istilah prediksi, seasonal forecasting. Nah, ini juga nanti adik-adik pasti mendengar ada istilah forecast, ada istilah predik, ada istilah proyeksi, ada istilah outlook. Kira-kira apa sih yang menjelaskan tuh forecast, prediksi, proyeksi, dan outlook? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan. Pernah dengar kata forecast kan? Saya pernah, Pak. Apa biasanya kalau forecast? Izin Pak, kalau forecast menurut saya itu tentang perakiraan Pak. Perakiraan ke depannya begitu Pak. Jangka waktunya panjang atau pendek? Mungkin jika seasonal itu agak panjang Pak. Musiman begitu Pak. Terus kalau prediksi apa? Izin Pak, untuk prediksi sendiri perakiraan untuk beberapa jam atau beberapa hari ke depan Pak. Beberapa jam? Oke, yang lain silakan. Apa lo coba pernah nggak dengar forecast, prediksi, proyeksi, sama outlook?
Izin Pak. Hmm. Izin Pak, untuk prediksi sendiri adalah perhitungan yang menggunakan beberapa variabel yang bisa itu untuk menentukan beberapa jam atau beberapa tahun ke depan, Pak. Jadi datanya itu bisa untuk digunakan untuk beberapa jam atau beberapa tahun ke depan, Pak. Prediksi itu. Coba. Kalau proyeksi apa? Proyeksi. Proyeksi apa? Masa nggak ada pernah dengar kata proyeksi sih? Izin Pak. Untuk proyeksi adalah perhitungan yang telah divalidasi dari hasil prediksi tadi Pak, lalu outputnya dapat digunakan seperti peta ataupun seperti peta dan sebagainya Pak. Terima kasih Pak. Proyeksi apa? Kalau outlook apa outlook? Mohon izin Pak, sepemahaman saya outlook itu bagaimana pandangan ke depan berdasarkan dari keadaan atau data yang sudah didapatkan hingga sampai saat ini, Pak. Siap, mungkin seperti itu, Pak. Mirip-mirip kan, kayak prediksi gitu ya. Jadi kalau sederhananya forecast itu sejauh ini, aduh hujan lagi. Forecast biasanya untuk jangkanya pendek sama menengah. Nah biasanya kita kan dengar kan ya weather forecast. Jadi sebenarnya hanya bermain di skala. Forecast itu jangka pendek, jangka menengah. Ada yang lebih pendek lagi, namanya no casting kalau di cuaca. Kalau yang agak berapa jam, 1 hari, 3 hari, itu lebih forecast. Ke agak menengah, itu juga bisa masuk forecast. Kalau prediction yaitu lebih ke climate ke prediksi. Dia udah jangka menengah ke panjang. Proyeksi itu jangkanya lebih panjang lagi. Proyeksi itu biasanya 30 tahun ke depan, 50 tahun, 100. Nah, itu proyeksi. Kalau outlook, ya outlook itu hanya pandangan ke depan. Biasanya melihat 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Itu outlook. Jadi dia jangka panjang tapi melihat ininya skalanya bukan skala-skala yang tadi dari pendek ke menengah. Jadi hanya gambaran umumnya aja kalau yang outlook. Itu makanya kita sering dengar ada climate outlook. Nah, itu pandangan iklim untuk 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Kalau forecast, weather forecast, nasional pun bukan dinya. Itu bedanya forecast, prediksi, proyeksi, dan outlook. Oke, kemudian metode nanti belajar kita membuat how to analysis, bagaimana kita membuat analisis, bagaimana kita membuat prediksi. Dan terakhir verifikasi ya, sesuai dengan tadi di silabus. Tujuan verifikasi ya sebenarnya verifikasi ya artinya kita memeriksa apa yang sudah dikerjakan, apa yang kita prediksi. Kita verifikasi nih benar enggak itu salah atau meleset. Nanti lihat. Dan tujuannya untuk mengimprove atau membuat prediksinya jadi jauh lebih bagus. Nah, jadi
di pelajaran ini kalau ditanya apa itu analisis, ya ini bagaimana kita mempelajari atau menganalisis kondisi atmosfer yang jangka panjang dengan cara yang terorganisir, mengetahui lebih banyak tentang bagaimana situasi serta implikasinya. Jadi kalau kita membuat analisis iklim, kita juga belajar namanya iklim, belajar atau yang data yang diolahnya nggak bisa data yang pendek, itu datanya lumayan harus yang panjang, karena dia harus bisa menangkap variabilitas yang terjadi sepanjang periode tersebut. Itulah kenapa harus jangka panjang. Nah, kalau prediksi itu sebenarnya awalnya dari peluang, dari probabilistik, kemungkinan terjadi. Jadi tentang pernyataan probabilistik tentang kondisi iklim ke depan. Skala waktunya ya karena kita climate dari bulan, kemudian 3 bulanan, 6 bulan, 1 tahun. Dan selain itu, tadi ada skalanya juga. Ini regional atau lokal atau memang global. Kemudian kalau prediksi iklim itu pasti didasarkan pada kondisi iklim saat ini, karena buat pijakan yang melihat ke depan, dan analisis ilmiah tentang proses dinamis yang berperan pada sistem iklim ke depan. Sehingga orang klimat kalau ditanya mana itu sebenarnya ada pertanyaan yang salah. Isi hujan di bulan Agustus kalau tergantung daerahnya kan, kalau memang di Jawa kita mungkin kan kemungkinan hujan kita klimat pakai ada dasarnya. Makanya di dalam membuat prediksi klimat kita harus ada bagaimana kondisi saat ininya, data analisis untuk proses krisis ke depannya. Nah, bagaimana Agustus tahun depan kita harus ngelihat nih kira-kira peran dinamis yang berperan di ke iklim masa depannya apa. Misalkan tahun ini ada La Nina itu. Oh, nanti kira-kira hujan Agustus keganggu nggak gara-gara ada La Nina? Atau gara-gara ada El Nino, seperti apa. Itu beda antara analisis dan prediksi. Kalau yang analisis ya kita menganalisis yang sudah terjadi, kalau prediksi berarti yang ke depannya. Nah, tujuan kita membuat analisis apa? Ya intinya tadi agar lebih mudah dipahami gitu. Bagaimana kejadian iklim atau dunia pada masa lalu yang sekarang terjadi atau prediksi ke depannya gitu. Apalagi untuk yang climate change itu kondisi 30 tahun terakhir, 50 tahun terakhir, 100 tahun terakhir itu bisa bicara, sehingga itu bisa menjadi dasar juga apa yang terjadi in the past, apa yang terjadi di masa lampau, kemudian sampai sekarang, sebenarnya ada berubah enggak sih gitu, ada yang bergeser enggak. Kalau misalkan dulu adik-adik kecil zaman pelajaran geografi gitu di sekolahnya, kalau Agustus, September, Oktober adalah kemarau. Nah, itu kan seolah-olah di seluruh Indonesia tuh di benak kita tuh. Tapi begitu adik-adik dinasnya nanti di Palangkaraya, di Kalimantan, di Papua, kayaknya nggak ada kemaraunya tuh Agustus tuh jalan hujannya kencang terus gitu. Seperti itu. Dulu kalau kita hanya belajar di geografi, wah iya ya Agustus tuh kering. Padahal karena belajar geografinya di Jawa gitu. Coba kalau belajar geografinya di wilayah ekuator, hujannya tinggi terus tuh mau Agustus September. Seperti itu. Intinya kita kalau membuat analisis bagaimana memudahkan, karena apalagi yang dianalisisnya adalah kejadian alam, di mana dia harus menjelaskan ini kenapa hujan tinggi tahun ini, cari-cari itu.
ada yang menyebabkan hujan tingginya apa, atau memang hujannya biasa-biasa tapi alamnya udah berubah jadi berdampak bencana seperti itu. Atau nanti kalau ke depan banyak faktor yang akan mempengaruhinya apa, karena kita bicara juga tentang future climate, apalagi dengan isu climate change nanti akan seperti apa. Nah, pelajaran ini paling nanti kita bikin prediksi perkiraan 1 bulan ke depan, ya paling jauh bikin prediksi yang 1 tahun ke depan lah. Nanti skalanya dasarian atau bulanan. Karena kalau untuk proyeksi nanti ada pelajaran tersendiri di mata kuliah perubahan iklim. Nah, kemudian kalau tujuan prediksi iklim, tentu sebagai saintis kita ingin memahami apa yang akan berubah ya terhadap planet kita atau atmosfer kita. Kalau kita tidak membuat analisis dulu, kemudian kita dengar tentang wah tahun depan akan kering ya, kita harus pakai analisis. Kita tahu dari mana kalau kering. Oh ternyata kita pernah membuat analisis ketika ada El Nino memang wilayah itu kering. Tahun depan akan lebih basah. Dari mana kita tahu? Nah itu juga dari analisis kita dulu. Kita pernah membuat analisis bahwa di daerah tersebut ketika ada La Nina memang lebih basah. Sehingga kenapa untuk sebelum membuat prediksi itu kita harus paham dulu di analisisnya. Di analisis itu nanti dilihat data-data yang mempengaruhi kenapa sih hujan tinggi, apa angin kencang, kenapa temperaturnya naik. Nah itu tujuan dari adanya analisis dan prediksi. Nah kita di Klimat itu namanya menganalisis, mengolah data itu kan awalnya asalnya kan dari data-data cuaca, data-data jam-jaman, menitan, kemudian atau harian. Nah, sehingga teman-teman juga harus tetap ada membuat atau belajar juga bagaimana menganalisis untuk skala yang pendek gitu. Jadi jangan sampai misalkan ada kejadian banjir, nanti adik-adik disuruh buat analisis, terus nanti adik-adik karena merasa orang Klimat, ya udah saya bikin analisisnya dari bulanan, dari tahunan, dari 3 jangka waktu, karena kejadian banjirnya pun hitungannya hanya berapa 6 jam atau 1 hari. Nah, sehingga data kita andalkan juga hariannya, kalau enggak data menitannya. Nanti ketika kita menganalisis pakai versinya Klimat, nah, pada saat ini data yang kemarin ekstrim tuh pada skala 10 hari sebenarnya termasuk kategori ekstrim juga enggak gitu. Kalau ternyata oh sebenarnya memang secara klimatologisnya 10 harian di sana memang tinggi, cuma ada ekstrim yang 1 hari atau memang klimatologi begitu dikumulatifkan lagi lebih tinggi lagi, berarti memang skala yang klimatologinya juga seperti itu. Jadi hati-hati juga dalam membuat analisis karena kita mau nggak mau tetap harus dari data yang terpendek dulu jangkanya, dari data cuaca, dari weather to season, atau dari data cuaca ke data iklim. Kemudian skalanya juga, adik-adik kalau misalkan ngebahas banjir Jakarta, atau banjir Bengkulu, atau banjir di mana gitu. Nah itu juga tidak semuanya nanti adik-adik dikaitkan dengan yang global. Misalkan banjir Jakarta, nih gitu. Nggak bisa langsung, harus dilihat dulu gimana hujan di Jakarta, gimana hujan daerah dan tadi dilihat 10 hari gimana sebulan hujan di sana. Jadi skala ruang dan skala waktunya juga yang membuat analisis itu yang paling kunci. Analisis itu akan kuning berarti udah
ada belajar NWP gitu ya, tentang numerical weather prediction. Nanti juga belajar tentang monsoon, gimana indeksnya. Kemudian ENSO, gimana sih indeks El Nino La Nina itu dibuat. Kemudian dari SSP anomali, nanti indeks monsoonnya gimana, atau dari temperatur, dari harian, bulanan, sampai tren tahunannya ada meningkat, tahu dari mana belajar. Kemudian untuk skala seasonal forecast, sebagai orang klimat, ya lagi-lagi dalam membuat analisis maupun membuat prediksi, kita harus menggunakan skalanya yang skala klimat. Walaupun lagi-lagi saya bilang kejadiannya bisa jadi itu kejadian skalanya pendek. Ada yang ngelihatnya banjir, ada yang ngelihat ada longsor gitu. Nah, longsor itu walaupun kejadiannya hanya hitungan jam atau berapa hari gitu, langsung landslide gitu, tapi itu pasti ada fenomena yang panjang atau rentetan fenomena sebelumnya. Misalkan ada hujannya beberapa hari, hujannya awet, hujannya itunya berapa intensitasnya. Nah, kita sebagai seasonal forecast, nanti adik-adik selain buat analisisnya, membuat prediksinya, nanti kalau udah jadi pegawai, karena biasa menganalisis, begitu ngelihat gambar, adik-adik bisa menjelaskan gitu. Bisa menjadi climate announcer gitu ya, tampil di TV seperti ini. Ini kalau orang hanya tidak punya background tentang analisis dan prediksi, pasti akan sulit menjelaskan gambar-gambar di klimatologi. Nah, ini kan hanya ada gambar kayak gini nih. Nah, ini sebagai seorang forecaster, ada karena biasa menganalisis dan memprediksi, jadi ngejelasin gambar-gambar itu enak. Beda dengan hanya menghafalkan dari teks. Nah, itu ada manfaatnya gitu, sehingga memang saya pernah menganalisis sama membuat prediksi, sehingga menjelaskan gambar ini pun dengan lancar lah ketika menjadi announcer. Nah, sekarang lagi rame nih bikin medsos, bikin prediksi pakai gaya-gaya terkini gitu. Ini seperti ini. Ini adalah contoh seorang forecaster di stasiun klimatologi Lombok Barat dulu. Dia lagi syuting, dia sebenarnya nggak ada apa-apa di sininya tuh. Nah, tapi sebagai seorang analis, padahal di sini nggak ada apa-apa. Dia seolah-olah dia menjelaskan gambar ini tuh. Nah, ini juga sama, dia nggak ada apa-apanya padahal dia cuma raba-raba aja. Oh, ini suhunya sekian atau indeksnya sekian. Nah, ini padahal di sininya kosong, nggak ada apa-apa. Tuh, sebagai analis tuh bisa. Nah, dari perkembangan dunia atau di keilmuan gitu ya, di klimatologi ini dulu juga memang membuat prediksi itu hanya hipotesis saja dulu gitu. Dulu orang senior zaman dulu juga, namanya teknologinya kan belum berkembang ya. Kemudian ada lagi melihat tentang ENSO prediction. ENSO itu apa, La Nina, El Nino. Kalau mau jujur, senior kita juga nggak kenal tuh tahun 80-an El Nino, La Nina. Baru ada kenal tuh setelah ada El Nino yang ekstrim tahun 97. Ini kenapa Indonesia kok kering banget, kemudian nggak hujan-hujan. Ternyata ada namanya penyakit atau fenomena El Nino ketika itu. Dan El Nino-nya very, very strong, sangat kuat sekali. Dan kita sebagai generasi ke sini kan, kita nggak lewat waktu 97 kan belum tahu tuh ada kejadian apa. Apalagi ada yang mungkin kelahiran tahun 2000. Begitu pengen tahu sebenarnya ada apa sih tahun 97 itu, lihat data-datanya, kita buka lembaran datanya, baru kita bisa membuat analisis. Oh iya, ada El Nino. Kita tahu dari mana El Nino-nya kuat. Oh iya, dari indeksnya. Nah, itulah seorang analis. Betul, dari
tadi bahwa memang kuncinya ada datanya dulu, kemudian data periodenya, kemudian lokasinya di mana, ini yang diomongin dalam membuat analisis. Nah, baru di tahun 90-an tuh eksperimental membuat seasonal forecast. Udah mulai dinamis. Tahun 2020-an udah mulai setiap negara kolaborasi 2000-an nih. Kalau 2010 udah mulai dah model-model numerik CFS, ada ERCOP, ECMWF kalau di BMKG juga dari model-model numerik. Nah, itu nanti untuk pelajaran prediksi. Ini sejarahnya. Jadi memang ilmu pengetahuan berkembang ya. Dari yang hanya hipotesis, kemudian belajar membuat prediksi, kemudian sampai seasonal forecast, akhirnya kerjasama setiap negara, udahlah bikin kita kolaborasi sekarang. Nah, tadi saya ingatkan bahwa dalam membuat analisis itu ketika di cuaca memang lingkupnya kecil, waktunya sedikit, tapi ketika di klimat karena datanya lebih luas, kemudian jangka waktunya lebih panjang, ini yang membedakannya. Kemudian belajar juga sebenarnya lokal iklimnya seperti apa, iklim lokalnya seperti apa. Ini penting juga, jadi ketika ada baru nanti misalkan penempatan nih setelah lulus ditempatkan, ada yang di mana, di Sumatera, yang di Jawa, dan di Kalimantan, Papua. Walaupun ada udah, wah saya udah D4 nih, udah STR gitu, misalnya sarjana terapan. Tapi kalau ada langsung suruh bikin forecast, pasti lebih sulit dibanding dengan senior-senior yang lama. Walaupun sekolahnya dulu cuma D3, misalkan yang senior-senior dulu. Tapi karena mereka udah tahu lokal klimatnya, ya mereka akan lebih ahli gitu. Kemudian itu sebagai analis, adik-adik tuh harus understanding weather behavior, kebiasaannya. Kebiasaan di sana hujannya tuh hari pagi atau siang atau sore atau malam gitu. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi kita ketika menganalisis, oh hujan-hujan di sana lebih banyak hujan yang karena dari radiasi matahari, gitu. Dari hujan-hujan konveksi. Oh, hujan di sana hanya karena pengaruh lokal, karena gunung, karena lembah, gitu. Seperti itu. Nah, sehingga lokal klimatnya harus tahu, kemudian weather behavior-nya juga harus tahu. Karena kita bicaranya nanti akan lebih skala yang luas karena orang klimat ya. Walaupun dari data-data local weather, data-data yang skalanya small gitu, data-data sempit. Nah, ini dulu dalam prakteknya memang klimat itu ya pakai persamaan yang non-linear aja, kemudian bagaimana pengaruhnya dari faktor-faktor cuaca, kemudian dari berapa kejadian yang pernah terjadi di sini, dan yang memahami belajar klimat udah sampai 50-100 tahun nih orang. Ada data, kalau misalkan ada yang nggak percaya, itu data indeks SOI itu dari tahun 1895. Nah, 1895 itu siapa? Ada di antara adik-adik yang lahir di tahun begitu. Dari orang tua kita kan nggak ada, udah lama banget, 200 tahun yang lalu. Sekarang udah tahun 2020. Tapi data klimat tuh sampai ini 50-100 tahun tuh ada. Dan yang penting di dalam membuat analisis juga, kita tuh harus tahu bahwa kejadian di nature, di alam kita tuh tidak hanya di atmosfer doang, itu ada interaksinya antara atmosfer, laut, dan daratnya juga. Topografinya mempengaruhi tinggi rendahnya, dataran tinggi, dataran rendah. Nanti mungkin adik-adik pernah belajar, nanti ada mata kuliah atau mungkin sudah dilewati tentang numerical model, gimana perakiraan itu diinikan dalam bentuk numerik, angka-angka, dan bagaimana tentang forecast skill. Nah, forecast skill ini yang
yang harus diuji seorang forecaster nanti. Kenapa kita prediksi misalkan pakai ARIMA? Kenapa prediksi pakai yang numerik? Kenapa pakai CMF? Nah, karena harus memperhatikan forecast skill nanti kalau dalam membuat prediksi. Ini kunci-kuncinya. Kemudian prinsip-prinsip dalam seasonal forecast tentu karena memang dia pada prediksi yang lebih panjang sampai dengan next season, memang lebih dekat ke statistik sih kalau membuat prediksi iklim. Kalau dari sisi ininya lebih gampang, tapi syaratnya statistik itu kalau kondisi iklimnya normal-normal saja bisa berlaku. Oh iya biasa kok, Juli itu udah kering gitu. Tapi ketika ada gangguan ya nggak bisa berlaku Juli kering itu. Oh karena ada La Nina malah ada lonjakan hujan. Agustus pun demikian. Nah ini yang harus dipegang oleh seorang analis dan seorang forecaster juga. Apalagi kita di Indonesia itu hidupnya di tropical nih, ini paling sulit karena terlalu banyak interaksi kalau di tropik itu. Kita itu karena hidupnya di sini, tropical area. Banyak banget yang mempengaruhinya. Dari regional, global, maupun lokalnya. Bergerak. Aduh, dia udah nggak mau bergerak nih slide-nya. Oke. Kemudian membuat prediksi, tadi ada dua pendekatannya. Nanti bisa pakai yang statistik sama dinamik. Statistik tadi ada yang cerita, oh saya bikin perkiranya pernah Pak pakai ARIMA, itu statistik. Nanti kalau dynamic kita pakai model numerik. Ada CFF, ada CMWF gitu. Nanti kita lihat mana-mana yang bisa dikerjakan. Di operasional kita di BMKG pakainya CMWF. Kemudian kemarin pas di era sebelum saya bikin juga namanya INA MME, Indonesia Multi Model Ensemble. Nah itu ada 9 model dari yang lain kita ensemblekan. Statistik, apa bedanya statistik? Kalau kita menganalisis dengan statistik ya tentu lebih simpel lah karena hanya dengan data gitu ya dan lebih murah. Ya ada suruh bikin tipe iklim di Bogor, udah lihat aja data iklim 30 tahun diolah, oh ini Pak ternyata Bogor tipe Oldemannya ini, tipe Smetorgusnya gini. Di mudah simpel gitu. Berdasarkan data. Tapi lagi-lagi data di kita juga benar-benar harus diperiksa nih. Kita karena datanya tuh tidak semuanya dari stasiun BMKG. Nanti kalau ada dari Klimat, mungkin pernah dengar namanya petugas pengamat hujan. Nah itu bukan orang BMKG, sehingga data-datanya juga apakah ini beneran nggak sih data bapak-bapak itu harus dicek dulu, dicek. Nah kemudian kalau kita mau prediksi pakai yang dinamik, kompleks sih dan lebih mahal. Dia harus bayangkan ya, BMKG itu beli lisensi CMWF untuk 1 tahun bayarnya sekitar 500 sampai 600 juta. Beli lisensinya untuk prediksi. 1 tahun lumayan tuh, lebih mahal. Kemudian dan ini juga belum tentu akurat gitu, udah mahal belum tentu akurat karena harus diuji, harus dikoreksi, harus kita verifikasi. Nah tentang klimatologi, statistikal, keluaran perakiraan tuh ada namanya deterministik, ada probabilistik. Kalau deterministik nanti ada pernah dengar mungkin hujan berapa milimeter gitu, 10 milimeter atau 100 milimeter. Nah itu deterministik, disebut angkanya berapa milimeter. Tapi kalau probabilistik maka dia nyebutnya nggak bakal sampai ada ratusan milimeter atau 10 milimeter gitu, tapi dia akan nulisnya 60% akan hujan, 60% curah hujan akan tinggi, atau 70% curah hujan akan rendah. Seperti itu probabilistik. Alatnya ini dipakai CPT, Climate Predict Ability Tool. Ini ada yang pakai alatnya. Atau kalau
zaman sekarang udah pada main script di MATLAB. Nah ini nanti bisa membuat analisis nih. Ini dia CPT ini buatannya Amerika di IRI, namanya International Research Institute Climate and Society. Ini dia bisa menghitung tuh berapa, bisa membuat analisis juga pakai CCA, komponen canonical correlation, atau pakai PCA, principal component analysis. Contoh alat untuk membuat prediksi gitu ya. Ini untuk perakhiran, nah, untuk forecast SPT. Nanti dia ada angka perakiraannya berapa, ada grafiknya. Kemudian kalau mau forecast, nih seperti ini di koordinat berapa. Nah, kemudian kita membuat prediksi pakai regresi, bisa juga pakai regresi aja lah. Regresi antara SST ke inian, diregresikan data curah hujannya. Ada yang pakai statistik seperti itu. Dan dalam dunia prediksi nanti ada istilah predikan, ada prediktor. Predikan itu yang diprediksi. Bukan kita memprediksi temperatur, memprediksi curah hujan. Nah, itu namanya predikan. Nah, kalau prediktor itu yang memprediksi, yang mempengaruhi terjadi prediksi. Misalkan apa? Yang mempengaruhi suatu kejadian hujan, angin, suhu udara, tadi ada El Nino La Nina, itu jadi prediktornya. Tapi ini sebagai catatan nih, ketika ada yang membuat prediksi juga harus hafal juga, ini possible nggak sih dari ada hubungan fisiknya nggak? Misalkan membuat analisis hujan dan banjir, oh iya hujan ada hubungannya ke banjir karena urusannya air lebih banyak. Nah, berarti ya dari secara fisikal relationship-nya ada. Tapi kalau ada membuat analisis kejadian banjir dengan kejadian bertambahnya kendaraan gitu, itu sepertinya ada hubungan, tapi secara fisikal agak sulit dijelaskan, nggak bisa gitu. Karena kita lagi ngomongin air, unsur air, tiba-tiba disambungkan dengan jumlah kendaraan, jumlah ini gitu. Itu yang secara fisik sulit untuk dijelaskan. Karena tidak ada hubungan antara prediktor dan predikan. Masa gara-gara jumlah mobil banyak kemudian jadi banjir? Nah, itu diprediksi jadi banjir, seperti itu. Harus bisa dijelaskan secara fisik. Kemudian prediktor itu cannot be tiny signal. Ya, prediktor juga bukan hanya satu-satunya, jadi prediktornya yang mempengaruhi suatu kejadian itu bukan satu faktor aja. Jadi kalau banjir, oh iya pasti karena hujan. Nggak bisa begitu juga karena ada faktor lain. Oh memang drainasinya udah rusak atau memang alamnya udah ini. Itu bisa jadi faktor penentu juga. Dan kita tetap harus tetap menjaga ada adab gitu ya. Ini benar enggak ya? Karena sebagai seorang gara-gara La Nina, benar nggak nih hujannya gara-gara fenomena apa gitu. Kadang-kadang ada aneh-aneh lah pertanyaannya gitu yang kalau menjawab wartawan seperti itu. Tapi sebagai podcaster tuh lagi-lagi mengaitkan sesuatu itu harus secara physical relationship-nya bisa dijelaskan bahwa ini tentang prediktor dan predikannya. Sehingga kita harus selected, harus benar-benar memilih prediktor harus yang valid dan datanya juga memang tersebar gitu ya, banyak. Sehingga yang penting itu adalah bagaimana kita mengenal secara fisik apa itu cuaca, weather, kejadian cuaca, terus sistem yang ada di sananya, atau itu adalah tentang climate event. Kemudian ada apa juga yang mempengaruhi dari faktor eksternalnya, apakah itu memang karena global atau karena regional. Nah, cara
meriksa tentang skill forecast kita bisa pakai Brier Score ini, kemudian pakai ROC Relative Operating Characteristic, atau pakai Reliability Group seperti itu. Ini ROC, jadi nanti kita lihat dari sisi hit rate-nya atau ke false alarmnya. Kalau dia masih bagus, semakin mendekati hit rate-nya berarti forecast-nya bagus. Nah, ada juga namanya multi model. Ketika memprediksi adik-adik kan, wah saya udah percaya Arima aja, udah nggak percaya yang model yang lain. Ternyata di dunia modeling nggak bisa begitu. Walaupun mau pakai statistik, ini yang statistik nih, kumpulan statistik banyak, coba adik-adik bisa dilihat nih. Ada yang pakai Markov, ini metode statistik, tapi kemudian ada yang pakai Markov, pakai CDC, pakai CPC, pakai CCA. Nah, seperti yang ini. Kemudian kalau dinamik lebih banyak lagi, GFDL, NCEP, CFS, GSONOA, CMWF juga ada, CMWF, terus yang dari Inggris juga UTMO, banyak ini. Belajar model global yang saling terkenal sekarang masih HMWF, sebenarnya model-model lain juga banyak. Ini HMWF itu menarik ya, karena dia itu adalah universitas di Reading, kayak litbangnya, dia bikin prediksi layanan cuaca. Dan cuaca untuk global lagi, tadinya buat Uni Eropa, sekarang dia udah pakai global, itu luar biasanya. Siapa tahu STMKG punya bibit-bibit seperti itu sehingga bikin layanan seperti HMWF ini. Itu berasal dari kampus, bukan dari kantor BMKG. Kalau ada prediction, ini pelajarannya nanti ada tersendiri, bagaimana membuat HMWF forecast system. Nah, itu pakai dari medium range, bisa melihat atmosfernya, bagaimana lautnya, dari bulan atau seasonal forecast. Nah, ini menjadi banyak model, banyak yang menghitungkan. Surface station sudah ada yang hitung, polar infrared sudah ada, tentang aircraft juga ada. Kemudian dari radiosonde, balon, geostationary, banyak. Nah, ini nanti ada praktek tentang running data HMWF, di radiosonde, balon, running data HMWF. Coba ya nanti setelah pelajaran analisis, ini karena masih perkenalan, ini data-data HMWF, kalau data aslinya dalam bentuk grid nanti diekstrak sehingga bisa dibuka di MATLAB masing-masing. Nah, terus ini HMWF itu bisa buat bulanan, bisa buat dasarian. Solusinya dulu masih tidak. Untuk mengecek data apakah lengkap atau tidak, nanti belajar yang gini nih. Ada kode-kodenya kalau D1F seperti apa D1L. Membuat ini apa namanya, klimagram, bisa melihat hujan hariannya. Nah, ini kalau ada bisa punya data seperti ini aja udah bisa jadi ahli di mana-mana nih, menjelaskan. Nah, contoh ngeplot produk perakiraan ini kalau yang contoh HMWF maupun CFS seperti ini. Jadi karena kita bermain probabilistik dari yang rendah, dari biru yang rendah, tinggi yang merah. Kalau ada yang mau rubah nanti asal konsisten ya udah, misalkan saya pengennya biru yang lebih tinggi atau merah yang lebih rendah. Dari skala nasional kita bisa lari hanya skala Jambi. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan pada pertemuan pertama. Jadi banyak yang akan dibahas gitu ya, mulai dari analisis dan perakiraan. Mudah-mudahan ini bisa terkejar nih sesuai dengan silabusnya. Silakan, ada waktu sampai pukul 15 aja ya, jam 3. Nanti jika ada pertanyaan, nanti materinya saya kirim lah sebagai materi perdana biar belajar dulu. Silakan ada pertanyaan,
sampai jam 3. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Alif izin bertanya, kan tadi kan banyak model ya, begitu ya, Pak? Kan itu berarti tiap tahunnya tiap model itu nanti diverifikasi ulang, lalu misalkan kalau tidak masuk ke parameter itu tidak diakui apa bagaimana ya, Pak? Mohon jawabannya, Pak. Siap, terima kasih. Iya, kalau membuat prediksi dengan berbagai model, memang benernya sih baiknya kita satu-satu jadi tes satu-satu. Satu-satu. Kalau HMF jelek, mungkin jeleknya di bulan-bulan mana gitu. Jadi memang tidak semua tahun cocok atau semua bulan. Itu ada namanya faktor koreksi nanti atau koreksi bias, berapa biasnya antara nilai yang diprediksi sama yang di realita nanti. Nah, itu selisihnya itu bisa menjadi faktor biasnya gitu. Nah, ada juga yang dipakai satu-satu setiap model untuk prediksi, ada juga yang multi model ya udah dicampur aja semua hasilnya dijejer, dicampur, diambil, ada namanya ensemble mean kalau kayak CMF itu. Nanti ensemble mean itu dari semua produk CMF 1 tapi dia di runningnya 50 atau 51 kali keluaran prediksi. Nah, itu diambil ensemble mean-nya dari nilai tengah dari ensemble-nya. Nah, kalau misalkan ada ibu membernya, misalkan member 1 prediksinya seperti apa, member 2 itu bisa ada juga pengen lihat forecast-nya gitu. Oh, saya mau putaran prediksi putaran yang pertama gitu, yang member 1 mau prediksi putaran yang ke-10, prediksi yang runningan yang ke-51 itu masing-masing ada, tapi kalau mau ensemble kan bisa. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah langsung dibuang, kita verifikasi dulu. Kadang-kadang hasil ensemble pun bisa lebih baik, bisa lebih jelek dari yang satu member, satu model. Kira-kira gitu. Siap, terima kasih, Pak. Izin Mbak. Nggak jadi nanya nih, nggak kedengeran.
Izin Pak, izin Pak. Kan untuk di lapangan sendiri itu ada yang menggunakan alat otomatis secara konvensional Pak. Itu kan hasil datanya cukup berbeda gitu Pak. Lalu untuk diprediksi juga memiliki hasil yang berbeda. Izin Pak, jika untuk prediksi lebih baik menggunakan data yang mana Pak? Konvensional atau yang otomatis Pak? Terima kasih Pak. Iya. Ya, kalau dari nilai dalam membuat yang entah mau konvensional maupun digital. Kemudian data digital pun sebenarnya intinya kan harus dikalibrasi, ibaratnya dikalibrasi dulu ini datanya udah benar enggak. Kalau data konvensional, kalau dia yang pengamatnya dari meteorologis, dari stasiun-stasiun BMKG, kemungkinan besar untuk dipercaya iya. Tapi kalau dari data-data volunteer, kayak model ada istilahnya pengamat pos hujan, itu kan orang-orang pertanian tuh, kantor-kantor pertanian. Itu memang itu datanya rapikan, kita bersihkan. Ada tingkat errornya, human errornya agak lebih tinggi. Tapi kalau secara yang konvensional yang lebih ini syaratnya sih beneran diukur gitu ya konvensional. Karena dia benar-benar mewakili kejadian di alam itu dan biasanya datanya lebih panjang. Digital ini kan karena eranya baru-baru nih, paling dapatnya 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Nah, itu yang agak sulit untuk menangkap variabilitasnya kalau pakai data digital. Kecuali data digitalnya panjang itu bagus. Kalau konvensional rata-rata panjang lah, udah puluhan tahun. Kira-kira begitu. Silakan yang lain udah habis di jam 3. Satu lagi deh jika ada pertanyaan. Kalau semester 6 ini udah mulai di inian pelajaran skripsi belum sih? Persiapan skripsi gitu atau belum? Pak, mata kuliah metode penelitian masih metode ya? Iya, Pak. Metodologi penelitian ya? Ya, Pak. Oh. Nah, di Medpol kan dia biasanya di tugas akhir itu biasanya membuat satu kajian tuh dan itu biasanya latar belakangnya, metode yang digunakannya, kemudian akan dicapainya. Nah, kalau misalkan adik-adik di praktek klimatik dan prediksi ini ada yang menarik, nah itu bisa dijadiin bahan tuh. Misalkan analisis kejadian banjir ya, mana itu sebagai dampak El Nino yang kemarin 2019 atau La Nina yang kemarin ini double. Itu nanti menarik nih, ada kejadian 2 kali El Nino di tahun 2021. Nah, itu bisa adik-adik bikin tuh kajiannya. Bagaimana dampak dari La Nina tahun 2000 nanti yang ke 2021 dan La Nina di tahun 2021 yang nyebrang ke 2022. Walaupun skalanya sama-sama skala lemah dan moderate, itu dampak dana itu menarik untuk dikaji. Seperti itu. Baik, adik-adik, kalau di jadwal ini sampai jam 16 ya? Siap ya, Pak. Ya. Tapi karena perdana kita cukupkan sampai jam 3 dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Itu terus materinya biasanya gimana? Dikasih ke siapa? Dikasih ke ketua kelas atau nanti masukin di SIMAS ya? Saya karena belum ini. Izin, Pak, untuk materi biasanya dikirim di SIMAS dan dikirim juga ke ketua kelas, Pak. Di-upload di SIMAS ya? Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih adik-adik semua, taruna-taruni. Ini kan pelajaran perdana, jadi kita nggak terlalu banyak ini dulu.
Nanti mudah-mudahan tadi dari 10 item di silabus, mana-mana yang sudah nanti kita nggak perlu kita praktekkan, tapi yang belum mungkin kita coba praktekkan, mudah-mudahan kekejar sampai akhir di semester 6. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di materi